المستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib dan kajian ba'da maghrib setiap malam apa ini? Ketiga. Malam Rabu. Niki malam Rabu atau Rabu malam? Malam Rabu. Selasa malam. Oh iya. Malam Rabu apa Selasa malam ya? Selasa malam. Yang benar? Selasa malam. Selasa malam. Ini benar menurut kalender miladiah. Ya, peredaran matahari. Karena jam hari ini itu dimulai jam 00.01, betul? Ya, itu ganti hari. Tapi kalau kalendernya Hijriah itu berarti ini malam Rabu. Ya, kenapa? Karena mulai hari itu dari Maghrib. Maghrib. Betul. Ya, maka dari itu besok insya Allah tanggal 28 Februari 2025 kita sudah mulai sholat tarawih karena per 1 Ramadannya adalah tanggal 1 Maret. 1 Maret. Betul? Sehingga malam tanggal 1-nya itu sudah masuk. Sekarang Februari. Tanggal 1 itu Januari. Makanya kita sudah beribadah tarawih. Tak langsung. Niki kulo ajeng critono pokok tekan tarawih barang. Oh, baru pembukaan ya. Mudah-mudahan hadirnya kita dicatat Allah sebagai amal solih yang berbuah surga besok di yaumil qiyamah. Allahumma Amin. salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita harapkan syafaat beliau besok di yaumil qiyamah. Allahumma Bapak Ibu, mohon dimaafkan Ustaz Dudi yang seharusnya mengisi pada kesempatan sore hari ini, dan tadi sudah dikonfirmasi Mas Rizky sudah oke. Ananging qadarullah tadi 6:30. Gimana tadi Mas Rizky? Silakan. Baru selesai sholat di Kertajati. Oh, baru selesai sholat masih dekat Janti. Tadi sih sempat ada pertanyaan, ada jamaah juga karena pesimis hujan. Ya. Kita sampaikan banyak, termasuk Pak Deli juga jauh-jauh datang dari perumahan seberang, alhamdulillah. Tetapi beliau akhirnya memberi jawaban masih sholat di Masjid Janti, sehingga keputusannya Ya, mohon maaf sampaikan ke jamaah. Waktunya tidak terburu. mohon maaf waktunya tidak keburu. Ini enaknya pribadi. Ini ibarat sekolah di kosong kemauan soalnya guru mboten tekan apa diisi. Masuk, Pak. Diisi mawon nggih. Sak-sak nggih. Nggih napa mboten niku? Nggih sak-sak. Ya, tidak ada rotan apapun apa boleh buat ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bulan Rajab. Ya, Rajab itu bulan keberapa? Iya, betul sekali. Bulan berapa? Oh, belum jawab. Bulan ke-7 ya tak? Apa pembahasan ini? Kalau Desember bulan keberapa Mas? 12 dong. Kalau November 11. Kalau April bulan ke-4. Kalau bulan kedua namanya bulan apa? Februari. Apa lupa April? Banget ya, saking kelotoknya. Karena sering kita pakai. Tapi bulan Hijriah itu bulan identitas kita sebagai umat Islam. Harus hafal. Bulan pertama namanya bulan Awal Syawal. Bulan Muharram loh Pak kita. Bulan Muharram yang pertama Sultan Agung Hanyokrokusumo buat penanggalan Jawa. Bulan Muharram orang Jawa menyebutnya sasi Suro. Kok iso Muharram jadi Suro? Karena di bulan Muharram ada satu tanggal yang istimewa, yaitu tanggal 10 Muharram, di
di mana terjadi peristiwa-peristiwa luar biasa yang melawan logika akal sehat manusia. Apa itu misalnya? Diselamatkannya Nabi Ibrahim dari kobaran api Raja Namrud harusnya kosong. Ini apa betul? Api umumnya dur banget loh, sisa-sisanya masih ada, sisa-sisa sejarahnya masih ada, tinggi banget, 3 hari 3 malam konon kabarnya. Gosong apa betul? Boten, lecet mawon boten. Bahkan Nabi Ibrahim ketika ditanya, kapan Nabi Ibrahim masa-masa saat-saat yang indah dalam hidupmu? Apa jawab Nabi Ibrahim? Ketika aku berada di dalam api unggunya Raja Namrud. Top boten ini. Berarti pripun? Justru berkebalikan. Kenapa? Karena Allah berfirman kepada api, wahai api, dinginlah kamu, menggigil Nabi Ibrahim. Nah, menggigil terus kemudian dilanjutkan, selamatlah kamu untuk Ibrahim. Alhamdulillah Nabi Ibrahim selamat. Api yang harusnya khasiatnya membakar dicabut khasiatnya oleh Allah. Bisa apa enggak? Api tidak jadi membakar. Bisa? Bisa saja. Sakara-para Gusti Allah. Harap apa kowe ayo. Nggih, Gusti Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Donald Trump elected President of United States of America. Presiden terpilih Amerika, ya, yang sekarang namanya siapa? Joe Biden. Terpilih Donald Trump 7 Januari mengatakan apabila Hamas tidak selesai melawan Israel maka akan dibumi hanguskan seperti neraka jalur Gaza. Tapi tanggal 8-nya apa yang terjadi? Los Angeles terjadi kebakaran dahsyat. Dibakar. Iya, kok itu terjadi kebakaran dari mulai hutan. Padahal musimnya musim dingin, bulan Desember, Januari, Februari itu musim dingin di Eropa dan juga di Amerika. Musimnya musim dingin, tapi dinginnya itu kering, sama seperti dinginnya di Saudi. Ini sekarang kalau kita mau berangkat umroh itu jangan siap-siap panas, ya. Di Mekah Madinah itu sekarang dinginnya itu 12 derajat sekarang. Ya. Nah, kalau yang pas musim dingin puncaknya sampai 3 derajat Madinah loh. Ya. Itu kata kakak saya 20 tahun di Madinah. Ya. Kalau pas musim panas sampai 57 derajat. Ya, 2017 saya berangkat mendampingi jamaah haji dari kota. Semua jamaah haji kota dilepas oleh wali kota Haryati Suyuti pada waktu itu, semuanya dapat kanebo hijab Innova. Ributnya. Arab mengatakan haji kok malah disamakan kanebo, betul tidak menulis saja. Untuk apa? Apakah untuk mencuci mobil atau memandikan onta di sana? Tidak. Ternyata manfaatnya keluar dari hotel, kita mau menuju ke Masjidil Haram, 2,5 kilo jalan kaki naik bis. Kanebo basah kita taruh di atas kepala kita sampai di masjid kering kerontak kok. Kenapa? 57 derajat. Angin bertiup ada yang semelet panas sama seperti di Los Angeles sekarang ini. Jadi kan besok kebakaran hutannya seperti itu, bisa merambat sampai 12.000 rumah kobong kabeh, termasuk rumahnya Paris Hilton. Paris Hilton sopo ya belum betul. Ya, cuma itu artis Hollywood, betul ya Hollywood ya. Kalau Bollywood, India. Oh itu India. Kalau ngerti nanti India. Ya. Nanti saya sering nonton film India. Hollywood, Paris Hilton itu rumahnya berapa harganya? 136 miliar rupiah. Berapa juta dolar gitu? 12. Mobil-mobil, masya Allah. Gak cuma mobil Pajero Sport loh. Iya larang itu. Tapi di sana itu Porsche. Berapa Porsche pada miliar ini? Kayaknya 9 ya. 9 miliar. Lamborghini. Mobil-mobil Sport habis ditinggal pergi orangnya. Jumlah korban 24 sementara ini. Tapi bukan karena tidak mau mengungsi, tapi karena memang dia nggak mau mengungsi. Kenapa? Karena rumahnya sudah ditinggali selama 40 tahun sehingga banyak kenangan gitu. Bisa aku tak mati karena rumahku itu bunuh diri apa tuh?
itu konyol juga. Ya, kenapa? Karena ditambah lagi ada angin tornado yang namanya Farhana. Ana ini Santa Ana, Masya Allah. Kecepatannya berapa coba Pak De? Pak Dokter tahu kecepatan angin itu berapa? Persis seperti Pak De Lili kalau nyupiri Pajero di tol 140 km per jam. Gila Pak. Angin itu 140 km per jam. Oh cepat banget. Tornado api dong. Ada 2 tornado yang dilihat merah api, Masya Allah. Ketika Allah berkehendak, camping, ya. Teman saya dulu ajudan bupati yang dulu di Bantul, ya. Setiap kali datang pemborong mau soal Pak Bupati mau dapat proyek, langsung di Kompas, ya. 50 juta, kalau nggak kasih nggak ketemu. Oh, diumpul-umpul bisa bangun rumah 2 miliar. Gempa 2006 ambruk kabeh. Nah, 2 miliar nggak ada apa-apa. Kalau Allah sudah berkehendak, kena rasa gaya. Jadi wong niku awake dhewe rasa gaya, rasa sombong. Soalnya ini ada fenomena, ada seorang hafizullah, penjaga Al-Quran, hafiz. Umur berapa ya hafiz? 10 tahun Bapak Ibu. 10 tahun hafal Quran. Bapaknya Profesor Dr. ahli studi Islam, dosen pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Doktor, sudah dididik dengan sebaik-baiknya. Ya, 10 tahun hafal Quran. Sekarang ini mengatakan apa yang terjadi? Kalau ditanya sih agamanya masih Islam, tapi insya Allah udah murtad, udah kafir. Kenapa? Karena dia tidak meyakini Isra Mi'raj itu yang terjadi di tanggal 27 Rajab itu cuma cerita-cerita buanan dongeng. Kurang ajar ngomong. Pemikirannya liberal, jilbabnya copot, rambutnya terkurang, pakaiannya udah ketok auratnya. Alhamdulillah dan apal Quran. Error pemikiran. Dia lupa kalau Allah berkehendak. Qul yatawaffakum malaikatul maut. Katakanlah kepada orang-orang yang munafik kafir seperti itu. Kalau datang malaikat maut mencabut baru tak berasa. Terus di surat As-Sajdah itu Allah berfirman, Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum wa ilayhi turja'un. Terus iya, nanti kita bahas itu ya. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Artinya, seandainya saja Muhammad kamu mengetahui bagaimana keadaan, betapa ngerinya keadaan orang-orang yang banyak berbuat dosa di dunia, dia tertunjuk hina di hadapan Tuhannya sambil berkata, Rabbana abasarna wa sami'na. Ya Allah, kami telah melihat neraka itu ya Allah. Kami telah mendengar betapa ngerinya neraka itu ya Allah. Farji'na ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Na'mal shalihah. Kami akan beramal soleh ya Allah. Tidak seperti dulu kami melecehkan Al-Quran. Kami akan beramal soleh ya Allah. Inna muqinun. Sungguh kami termasuk orang-orang yang yakin. Tapi apa daya? Apa artinya keyakinan pada waktu di akhir? Tidak ada arti sih. Masya Allah. Nah sekarang orang-orang yang sombong-sombong kayak itu, gaya-gaya kayak itu. Wah sombong tenang. Mengatakan dongeng, kapal Nabi Nuh gitu. Itu nggak ada bukti sejarahnya. Itu cuma cerita bualan doang. Pengajar hafal Quran. Lulusan apa? IIK, Institut Ilmu Al-Quran. Edan Muhammad. Kau suka bener gitu. Maka dari itu doa yang paling sering diucapkan oleh kanjeng Nabi,
Bukannya doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah. Aisyah ketika ditanya oleh sahabat, ya Ummul Mukminin apa doa Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ta'ah. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang Maha membolak-balik hati, tetapkanlah hati kami dalam agama ini. Iku Kanjeng Nabi, Bapak Ibu Primuja. Apa yang dulu merasa hebat kita, merasa aman. Sakaratul maut. Imam Ahmad bin Hanbal ketika sakaratul maut dituntun sama anaknya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah wong Imam Ahmad bin Hanbal la ilaha illallah mau sakaratul maut ora gelem niku pripun. Ternyata setelah itu kemudian dia bercerita, tadi ada orang yang datang kepadaku, kamu haus kan? Aku berikan kamu minum, tapi kamu harus mengatakan dulu bahwa hanya aku yang bisa memberi pertolongan kepadamu. Cinta niku sinten? Iblis, setan. Ini detik-detik terakhir antara sadar dan tidak ini. Kemarin boleh saya meninggal di Surabaya. Seminggu sebelum meninggal kami sempat tengok ke rumah sakit. Bu, siapa-siapa di sebutnya sudah meninggal. Bapak Morosopo itu. Ngomong, ya meninggalkan aku sendirian di sini. Aku pengen ikut. Nah, tanda-tanda tadi. Seringkali ini orang yang meninggal dunia itu siapa di pintu itu? Suruh masuk aja. Sopo padahal nggak ada orang. Ya, matanya itu kasyaf. Matanya itu bisa melihat apa ini. Ini tentu indigo loh ini. Jadi, seperti itu ketika mau dicabut nyawa, ya, orang-orang mukmin ya, meninggal dunia tersenyum. Tapi orang-orang yang kafir munafik mencicil mati. Ya, sehingga apa sunatnya kalau meninggal dunia itu ditutup, ya. Kalau Bapak Ibu melihat yang meninggal dunia ini musuh dikatakan, insya Allah tutup. Tapi nih materi kok tetap mencicil. Onten apa mboten niku? Onten yang mencicil materi. Bila problem saking pakainya pelihara tempat dia akan memasuki kasyaf matanya itu diberi Allah bisa melihat ya Allah nah ketika mau meninggal dunia maka bagi hamba gede-gede dari Allah gede-gede ditalkin gede-gede ternyata iblis datang menggoda. Masya Allah apa betul mengerikan loh nih ya Allah maka dari itu doa kita Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ya Allah akhir kehidupan yang baik. Karena misalnya hidup kita ini akan dilihat pada akhirnya. Gila betul. Dulu Bupati Bantul Pak Idam Slamowi itu protes sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta. Ini nggak adil. Orang anak SD sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6 gila betul. 6 tahun loh nih. Hanya ditentukan dalam waktu 3 hari ujian nasional. Gila betul. Protes UNAS kan nggak fair. Gila betul. Bisa jadi 3 hari itu lagi sakit. Gila betul. Ayo elek begini. Gila betul. Nah malamnya orang tuanya lempar-lemparan piring misalnya ada piring terbang lagi ramai, otomatis konsentrasinya kacau ketika nggak ada soal. Tapi apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita harus punya alat ukur. Alat ukurnya apa? Ujian nasional. Masuk sekolah orang tes. Itu logika bahwa dari kelas 1 sudah ranking, kelas 2 ranking 1, kelas 3 juara umum, kelas 6 pemilihan sakit pas ujian enak. Kita itu jangan gaya, jangan sombong. Kita seorang udah jadi orang sombong. Di situ juga melihat orang yang elek juga, elek misalnya gitu. Belum tentu juga mereka ya, yang elek sekarang itu mereka akhirnya juga elek juga. Belum tentu. Maka dari itu satu, jangan sombong ketika kita sudah jadi orang soleh. Yang kedua, jangan putus asa untuk mengajak orang menjadi baik. Ya, karena apa?
Kita hanya mengajak. Rasulullah hanya mengajak. Wong dari hidayah urusannya Gusti Allah. Ada nggak ya? Gimana baca cerita Allah tadi gitu? Ya, oh iya, cerita Los Angeles tadi ya. Kalau Allah sudah berkehendak, gampang. Kerugiannya berapa? Pak Dodi ini besok. Terakhirnya saya dengar 270 triliun. APBN Indonesia itu berapa? Sekitar 2.700 triliun. Kalau Allah sudah berkehendak. Maka dari itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Karena ini sirah nabawiyah ya kita cerita sejarahnya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan bulan Rajab, ya. Bulan Rajab ini adalah bulan haram. Betul? Ya. Kemarin saya pernah menyampaikan di waktu saya ganti Ustaz Yudi kayaknya atau ganti Ustaz Alma. Saya menampilkan surat At-Taubah ayat 36, ya, yang terjemahannya setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menetapkan bilangan bulan. Dalam satu tahun itu ada berapa? 12 bulan. Ini sepakat orang-orang sih gawe-gawe wong Jawa kita, bulan terakhir jadi bulan besar, gitu apa? Bulan pertama jadi bulan Suro, 12. Kita Hijriah, kita Dzulhijjah bulan ke-12. Orang bulan ke-13. Desember bulan ke-12. Di situ bulan ke-12 nggak ada. Kembali ke tanggal bulan 1 Januari. Sepakat semuanya loh ini. Kenapa? Karena Allah yang memutuskan dalam Al-Quran. Agama yang lain nggak bisa ngomong kayak gini loh. Ya enggak? Ini kalau kita, kenapa kok jumlah bilang dalam bisa masa dipikir? Paling mereka jawabnya kayak gitu. Maupun datang pikir ngomong, oh sorry men. Kita ada dasarnya At-Taubah 36 bukan ada 12 angka. Ya sama seperti saya mengatur kemarin angka 40. Usia 40 tahun itu usia yang matang. Gini apa betul? Wong Jawa negarane umur 40 wis matang. Rasulullah jadi nabi dan rasul usia berapa? 40 tahun. Orang Inggris mengatakan life begins at 40. Hidup itu mulai umur 40. Sepakat nggak orang Inggris berarti umur 40 yang matang? Sepakat, gitu. Itu ada provok itu apa dari peribahasa. Life begins at 40. Hidup itu mulai umur 40. Umur 40 itu sudah sukses, sudah balik dalam jadi. Ya orang ini mengatakan. Kalau jabatannya adalah CEO, seperti Pak Deli, CEO itu apa? Oh, Chief CEO, Chief Executive Officer, ya, pokoknya direktur utama lah. Itu dari mana angka 40 muncul? Kok kenapa timur dan barat sama? Ayo, surat Al-Ahqaf ayat 40 ada angka 40. Oke, buka nih PR. Nah, Bapak Ibu, di bulan haram Allah itu kemudian menetapkan 12 bulan. Kemudian Allah itu menetapkan juga ada 4 bulan haram. 4 bulan haram itu apa-apa saja. Apa betul? Haram itu apa artinya? Suci. Ada bagi haram? Itu haram ya. Itu tidak boleh. Jadi haram artinya bisa dua. Bisa suci, bisa tidak boleh. Ya, Masjidil Haram, masjid yang suci, bukan masjid yang tidak boleh, ya. Nah, haram itu artinya suci. Ada berapa bulan? 4 bulan. Ya. Kata Rasulullah, yang pertama diapit oleh Jumadah. Jumadah itu Jumadil Akhir. Dan Sya'ban. Sya'ban itu bulan berapa? 8, betul. Berarti diapit bulan 8 dan bulan 6. Berarti bulan ke-7, yaitu Rajab. 3 bulan berturut-turut. Apa aja? Dzulqa'dah. Ustaz tadi kita menyebutnya Dzulqa'dah. Dzulqa'dah
Dzul Hijjah, terus Muharram. 11, 12, 1 kan berturut-turut ya, meskipun angkanya tidak tidak berurutan, tapi kan berturut-turut bulan. Itu kata Rasulullah. 4 bulan itu Allah tidak menyebutkan bulan Rajab dalam surat At-Taubah ayat 36, tetapi Rasulullah yang menjelaskan 4 bulan itu adalah Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Nah, Bapak Ibu, di dalam surat At-Taubah ayat 36 itu apa yang harus kita lakukan di bulan suci? Di bulan suci ini, di bulan yang disucikan ini, ya, kita dilarang berbuat zalim. Ya, itu dalam surat At-Taubah ayat 36. Zalim itu perbuatan apa? Perbuatan aniaya. Zalim itu apa artinya? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lamanya zalim apa? Adil. Kayak kau pintar. Lamanya zalim adil. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila keberapa? Loh, tidak oleh Pancasila kok. Udah lali kapi ini mau mendirikan khilafah apa gimana? Sila keberapa? Dua dong, ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila. Lambang katanya apa? Kemanusiaan yang kok adil kok lambangnya apa? Zalim. Kemanusiaan yang zalim dan beradab lambangnya apa? Biadab. Wah, sangar apa enggak? Kemanusiaan yang zalim dan biadab. Oh, ini Pancasila dari Partai Komunis, ya. Adil, orangnya zalim. Bapak Ibu, zalim itu dilarang di bulan ini, ya. Di bulan yang disucikan ini, zalim itu dilarang. Zalim itu perbuatan orang yang kuat, gini apa betul? Perbuatan orang yang mampu, gini apa betul? Kita sama karyawan itu yang kuat yang mana? Kita sebagai juragan, kita sama pembantu yang lebih kuat siapa? Ya kita. Yang kira-kira bisa berbuat zalim yang mana? Pembantu apa kita? Kita sama burung. Yang bisa berbuat zalim yang mana? Ya kita dong. Gimana betul? Lah burung itu bisa cari makan sendiri. Gimana betul? Gara-gara kita tangkap, kita beli, kita kasih sangkar, gimana betul? Lali 3 hari ke Surabaya, gitu. Orang 3 mana meninggal dunia. Zalim apa betul? Siapa yang berbuat zalim? Ya kita. Orang yang mampu kok. Gimana betul? Anak dan orang tua. Siapa yang bisa berbuat zalim? Kita apa? Ini sing pertama sih kan orang tua, nggak ada betul. Yang suka marah-marah di rumah itu bapak atau ibu? Bapak. Itu salah setting. Ya. Kasihan anak kita itu ternyata menurut satu penelitian, itu adalah makhluk paling teraniaya di muka bumi. Karena sehari semalam 24 jam lebih dari 100 kali kena marah orang tuanya. Bangun tidur susah nggak dibangunin? Susah, cetok, sapu. Terus habis itu ayub-ayuban kayak gini. Sana butuh diam aja. Karena marah lagi enggak? Karena marah. Ini perbuatan zalim. Zalim bisa enggak kepada diri sendiri? Lah ya bisa dong. Gila banget. Bisa enggak? Satan berbuat zalim kepada diri sendiri. Rokok. Nah, boleh rokok. Ini ada alisan enggak? Enggak ada ya? Enggak ada yang rokok ya?
Ustaz Abdul Somad pernah ditanya sama Ustaz, saya mau tanya, ya udah tanya aja, jangan di sini Ustaz, malu saya. Apa pertanyaannya? Ini 4 mata Ustaz, oke. Nanti setelah pengajian, setelah 4 mata ketemu, ada apa? Pertanyaan apa penting Pak? Oh penting Ustaz. Kalau yang satu ini nggak ada di surga, repot saya Ustaz. Apa? Di surga ada rokok apa nggak Ustaz? Jawabannya apa? Ada. Ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Apa yang kamu minta, apa yang kamu inginkan ada di dalam surga. Jadi rokok ada di surga, ada di surga rokok. Hebat ya? Cuma apinya harus ngambil di neraka. Terus gimana lu ngambil neraka dulu yang belum sih? Ini kata Ustaz Abdul Somad. Nah, Bapak Ibu, pintu surga sudah dibuka. Hayya 'ala shalah. As-salatu khairun minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Tapi kemudian karena hujan-hujan, akhirnya tidur lebih baik daripada sholat. Pintu surga sudah dibuka, tapi nggak mau masuk. Boleh nggak ini? Boleh kepada diri sendiri. Nabi Adam boleh nggak kepada diri sendiri? Nabi Adam, Siti Hawa, boleh? Boleh. Lah di surga itu kurang apa? Gila betul. Apa-apa ada. Sendirian, minta istri, udah dikasih belum sama Allah? Siti Hawa. Syariat cuma 2. Apa? Jangan kamu dekati pohon itu. Pohon itu namanya apa sih? Gak ada namanya. Yang ngasih nama itu iblis. Ya, namanya pohon kholada, khuldi. Padahal ini ada kholada, artinya abadi. Iblis bertanya kepada Hawa, ini loh, Bapak Ibu, pertanyaan ini bikin error loh ini, hati-hati loh ini. Pertanyaan lo bikin error. Apa pertanyaan iblis kepada si Hawa? Hawa, kamu ngerti nggak kenapa kamu dan suamimu nggak boleh mendekati pohon itu? Jawabnya apa? Nggak tahu kan? Nah, ketika nggak tahu dimasuki sama iblis, kena. Hati-hati makanya dengan pertanyaan itu hati-hati Pak. Ya. Dimasuki bagaimana? Kenapa kamu dilarang mendekati pohon itu sama suamimu? Karena itu adalah pohon keabadian. Sehingga kalau kamu makan buahnya, kamu akan abadi dan suamimu di dalam surga. Dan Tuhan tidak menginginkan itu terjadi. Malah memfitnah Gusti Allah tadi kurang ajar tadi. Kok iya percaya ini? Tapi awal itu percaya. Tadi apa? Ngambil buah. Di situ merayu Nabi Adam. Nabi Adam cuma makan satu belum sampai tenggorokan, belum sampai perut. Allah langsung, syariat cuma 2. Jangan jadikan iblis sebagai teman, ya enggak? Kok malah jadi penasehat? Gini apa betul ini? Yang kedua, jangan dekati pohon itu. Lah kok malah dipangan buahnya? Dua-duanya dikeluarkan dari surga. Katanya Nabi Adam makan cuma 1 baru sampai tenggorokan. 2 guli jadi kolom kencing. Makanya laki-laki punya kolom kencing kakek. Ibu-ibu Siti Hawa makan 2 belum sampai perut, belum sampai dada. Akhirnya 2 guli jadi buah yang lain. Ini orang hadis ini kira ceritanya. Jadi saya ceritakan ya, mau coba gagal yang harus salah nomor ya. Nah, terus itu apa? Zalim kepada diri sendiri. Makanya pada surat Al-A'raf ini apa yang menjadi doa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami telah menzalimi diri kami sendiri. Di surga sudah enak-enak itu. Hanya 2 perintahmu kami langgar semuanya. Ya Allah, zalim kepada diri sendiri. Berbuat aniaya, maksiat kepadamu ya Allah, menzalimi diri sendiri. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak mengasihi kami, lanakunanna minal khasirin, maka sungguh ya Allah kami termasuk orang-orang yang merugi. Kan begitu. Zalim kepada Allah bisa nggak?
Bisa nggak? Bisa. Zalim menempatkan adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Perintah dilaksanakan, larangan dihindari. Kalau zalim kebalikannya, perintah malah diabaikan, larangan malah diterjang. Antara apa betul model manusia ini? Banyak. Ini banyak. Surat Al-Fatir ayat yang ke-32. Masya Allah. Thumma arrafna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Siapa hamba yang terpilih yang diberi Al-Quran? Siapa? Kita, umatnya Kanjeng Nabi. Emang Al-Quran itu adanya kapan? Dulu banget. 50.000 tahun sebelum dikatakan lagi dan bumi Allah sudah menetapkan nasib Al-Quran sudah ada. Nabi Adam pengen dapat Quran, tidak dikasih. Thumma arrafna al-kitab alladhina istafayna artinya terpilih. Orang yang terpilih namanya orang yang terpilih namanya Mustafa. Istafayna terpilih, elected, maksudnya begitu, elected. Orang yang terpilih Mustafa. Sungguh kami telah wariskan Al-Quran ini kepada orang yang terpilih. Kenapa? Siapa itu? Umatnya Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Min ibadina, dari hamba-hamba kami yang terpilih. Tapi ada 3 golongan. Yang pertama, apa? Betul sekali. Besok kalau saya dudukkan datang ngisi dulu ya. Kalau susah ilmunya oke. Ya, apa namanya? Semua apa? Faminhum ya. Faminhum zalimun li nafsi. Tapi golongan yang pertama yang diberi warisan Quran itu apa? Zalimun li nafsi. Dia menzalimi diri sendiri. Dikasih warisan. Pirsa warisan betul. Pirsa warisan itu apa? Pak dokter senang betul nih itu warisan. Warisan itu adalah dapat cepat banget. Saya belum sampai ke sini. Warisan dikit ya. Warisan itu adalah harta yang ujung-ujung kita dapatkan tanpa kosong. Gimana betul? Ujung-ujung bapak meninggal entok sawah. Ikut-ikutan lekor kosong, tanduri sama betul. Dikasih warisan kok malah menzalimi diri sendiri. Dikon poso Ramadan ora do poso. Ada orang Islam yang enggak puasa. Disuruh sholat ora sholat. Namanya menzalimi diri sendiri. Yang kedua, faminhum muqtasid. Yang kedua, di antara mereka ada yang tengah-tengah. Tengah-tengah itu apa? Yo ngelakoni tapi yo ya sekedarnya aja. Sing wajib-wajib dilakoni, sing sunat blas. Poso Ramadan poso. Zakat tukang nompo. Tukang nompo. Nah, kalau yang kedua itu yang minimalis. Ya, sunah-sunah enggak. Sedekah boten. Tapi zakat bayar ya. Terus yang nomor 3, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Yang ketiga, golongan 3 adalah orang yang mendahulukan berbuat kebaikan atas izin Allah. Jangan sombong, oke? Sebelum adzan, sudah di masjid. Nah kok sudah di masjid? Pripun Pak Jayati kok sama nang masjid dari kan padahal belum adzan. Jawabannya apa? Adzan itu kan panggilan untuk orang yang lama. Sudah tahu kalau jam segitu adzan maghrib biar betul. Lah
Aku udah tertunda-tunda. Ayo. Sekarang kamu sudah ngerti, Mas In, jam 7 harus sampai di SMK 4, Negeri 4, ya enggak? Itu pakai dipanggil-panggil enggak sama kepala sekolahnya? Mas In,